Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudariku yang ada di manapun Anda berada, selamat malam. Dan terima kasih malam hari ini kita kembali ketemu setelah beberapa waktu yang lalu kita punya kesempatan untuk pertama kali dan waktu ini adalah waktu yang kedua gitu ya. Jadi terima kasih boleh diundang dan hadir lagi bersama dengan kita semua. Saya mau tanya, suara saya cukup terdengar atau kurang keras? Gimana? Oke ya, baik ya. Oke, baik, saya mulai share screen untuk Bapak Ibu sekalian. Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pastor. Ini kelihatan ya? Kelihatan? Belum. Blank. Ini belum kelihatan berarti? Belum ya? Belum, Romo. Oke, Masih gelap. masih gelap. Ini juga masih gelap ya? Iya. Oke, kalau gitu memang laptop saya nggak pas. Oke, kalau gitu saya balik yang biasa saja. Bentar ya, Bapak Ibu. Semoga masih sabar menunggu sebentar. Hari ini kita punya 1.000 orang ada di ruangan ini. Wah, luar biasa. Oke. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kalau yang begini kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya. Oke. Tadi saya sudah coba untuk pasang play-nya, tapi ternyata nggak bisa. Ya udah, akhirnya sekarang kita bisa kelihatan semua. Jadi kelihatan semua nih apa yang mau saya ceritakan. Baik. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah, gitu ya. Tadi sudah disampaikan selamat Paskah untuk kita semua. Semoga damai Paskah itu juga membawa semangat baru buat kita, bukan hanya kata orang, tetapi Tuhan betul-betul sudah bangkit. Dan ini pengalaman Paskah buat kita, apalagi di suasana yang seperti ini, kita bisa online bareng, dan ini sesuatu yang sangat rutin, ini luar biasa, dan saya sangat kagum, saya sendiri kagum dengan komunitas Bapak Ibu yang terus setiap saat selalu menghadirkan banyak teman, banyak pembicara, menghadirkan orang untuk saling berbagi dan sharing. Dan ternyata COVID ini membuat kita lalu bisa menggunakan fasilitas yang seperti ini gitu ya. Mungkin kalau nggak ada COVID dulu kita nggak tahu namanya Zoom itu apa gitu ya. Yang biasa kita tahu mendatangkan pembicara yang saya mesti harus ke Medan gitu ya, harus ke paroki. Tapi ternyata dengan ini kita bisa ketemu bareng gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin mengawali dengan sebuah cerita singkat di sini, sebuah cerita singkat. Nah, sebuah cerita singkat ini berawal dari waktu saya masih kuliah teologi, gitu ya. Nah, oh iya, saya lupa. Bapak Ibu, selama saya presentasi seperti yang saya buat sebelumnya, Bapak Ibu nggak perlu mematikan, kalau memang nggak ada masalah, boleh untuk tetap menyalakan suara, gitu ya. Ini sesuatu yang beda dengan pembicara yang lain. Kalau pembicara yang lain kan bilang, Bapak Ibu tolong suaranya di mute gitu ya. Kalau dengan saya bilang Bapak Ibu tolong suaranya di unmute gitu ya. Artinya boleh ngomong gitu ya. Supaya apa? Supaya saya nggak bosen gitu. Saya lihat di laptop saya sendiri gitu ya. Cuma gambar-gambar, nggak dengar suara. Ini saya benar-benar ada apa nggak ada gitu ya. Seperti orang ngomong di kamar mandi ngeliatin kaca gitu ya. Tapi dengan ada yang nanggepin itu saya senang, oh ternyata ada yang nanggepin gitu ya. Oke, baik. Nah, saya waktu masih kuliah teologi, waktu itu masih di Jogja, di Kentungan gitu ya, Sanata Dharma. Salah satu dosen teologi saya bilang, frater, dia bilang gitu, para frater yang terkasih, dia bilang, ini pelajaran homili waktu itu, homiletika. Jadi pelajaran bagaimana memberi khotbah. Lalu Romo dosen kami mengatakan, para frater yang terkasih,
nanti waktu Anda menjadi pastor, tolong ingat satu hal ini, dia bilang gitu. Lalu saya tanya, kami semua tanya, apa itu Romo? Ya, kenapa? Lanjut ya. Halo? Ya, lanjut. Ya, Romo. Oke, lanjut. Oke, jadi apa namanya? Waktu saya masih kuliah teologi itu dosen saya tanya, ingat satu hal ini, lalu saya bilang, apa itu Romo? Gitu. Terus dia bilang, ya kamu nanti kalau jadi pastor ya khotbah itu tolong ingat satu hal, yaitu umatmu, jemaatmu itu akan selalu lupa sama yang kamu kasih renungan, gitu ya. Jadi dia bilang, jadi kalau kasih khotbah sama umat itu jangan terlalu panjang, gitu ya. Umat pasti lupa kok, gitu ya. Dan kalau kita ngomongnya sudah lebih dari 10 menit, gitu ya, apalagi kalau misal di gereja, gitu ya. Saya nggak tahu di Medan, di paroki kami, paroki-paroki kami biasanya berkarya, itu selalu dikatakan seperti ini. Kalau memberi khotbah di gereja itu maksimum 12 sampai 15 menit. Lewat dari situ, kalau antara 10 sampai 15 menit itu Roh Kudus, gitu ya. Nanti lewat dari 15 menit itu sudah bukan Roh Kudus lagi yang berkarya, gitu ya. Sudah roh yang lain, gitu ya. Karena rombongannya sudah mulai ke sana, ke sini, kemana, gitu ya. Jadi dosen kami mengatakan tolong buat renunganmu itu short and sweet, gitu ya. Pendek tapi manis, gitu ya. Maka Bapak Ibu, malam hari ini saya mencoba dengan waktu sekitar 30 menit ya. Ini saya dikasih waktu agak panjang ini ya. Jadi saya akan membuatnya long gitu, panjang, tapi sweet juga gitu ya, semoga gitu ya. Jadi renunganku hari ini semoga Bapak Ibu terkasih ada sesuatu yang bisa Anda bawa pulang sebagai atau bawa Anda renungan nanti setelah kita selesai dengan acara ini ada sesuatu yang bisa Anda bawa pulang gitu ya, atau bawa dalam renungan hari sehari-hari gitu ya, sebagai sebuah hadiah Paskah. Gitu. Lalu dosen saya juga mengatakan begini, karena umatmu itu akan selalu lupa apa yang kamu khotbah, maka kasih aja cerita gitu ya. Mereka lebih ingat ceritamu daripada khotbahmu gitu ya. Romo saya bilang. Maka saya akan mulai dengan satu cerita sebagai hadiah Paskah. Renungan ini atau cerita ini saya ambil dari satu buku ini. Mungkin Bapak Ibu kalau yang pernah ke Gramedia gitu ya, atau ke toko buku pernah lihat satu buku ini ya. Buku ini ditulis oleh seorang terjemahan gitu ya, oleh seorang biku namanya Ajahn Brahm, diterjemahkan dalam banyak bahasa. Ini yang saya pakai ini adalah jilid pertama, sudah ada beberapa jilid gitu ya. Judulnya Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Saya nggak ambil cerita yang ini, tetapi dalam salah satu bab tuh dia cerita sesuatu yang menarik. Nah, biksunya tuh ini ya, si Ajahn Brahm. Jadi dia dari seorang Barat ya, orang Barat, bukan kalau kita kesan dengan seorang biku itu mungkin seorang yang dari Asia Timur atau apa enggak, dia seorang dari Barat gitu ya, lalu dia mengambil jalan menjadi seorang biksu gitu ya. Salah satu cerita yang dipakai adalah di situ, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, cerita tentang kisah dua batu bata. Nah, kisah ini ceritanya gini, ada suatu kali dalam biara itu biksu ini kan karena mereka nggak punya, biasanya mereka semuanya mandiri ya. Kalau bikin rumah, bikin tembok, bikin kamar, pasang septic tank atau kamar mandi, pasang sumur, mereka nggak akan panggil tukang. Mereka selalu bikin sendiri, gitu ya, belajar sendiri. Maka suatu hari mereka mulai untuk bikin tembok, gitu ya. Mulai disusun satu layar pertama, lalu atasnya satu lagi gitu ya, dan seterusnya. Nah, ketika temboknya sudah jadi dan akan dikapur gitu ya, karena kebiasaan kalau di biara kan hidupnya sederhana, maka mereka memutuskan nggak dikapur gitu ya, hanya di semen, batu bata yang ditumpuk dengan semen. Lalu waktu mereka sudah selesai, tiba-tiba mereka kaget karena apa? Ditemukan ada dua batu bata, gitu ya, ada dua batu bata yang bentuknya seperti ini, yang aneh, gitu ya, yang nggak rata dengan yang lain. Jadi gambarnya itu ceritanya jadi seperti ini. Jadinya
Lalu biksu ini merasa bersalah gitu ya, dan dia mulai berpikir, aduh, kan nggak bagus ini ya kalau yang lain itu rata gitu ya, semuanya rata seperti ini. Ada dua batu bata yang nggak sama itu kan rasanya itu aneh gitu loh, dan ini membuat orang jadi nggak apa ya, selalu kepikiran gitu ya, bikin rumah, membangun rumah, tembok dua nggak bagus itu sudah nggak bisa tidur, nanti gimana kata orang kalau di biara, gimana kata romo rektornya gitu ya, atau kalau di mungkin di tempat biara Buddha mungkin kata biksu kepala gitu ya, mulai dia nggak bisa tidur gitu ya. Nah akhirnya besok pagi dia mulai cerita sama biksu kepala, dia bilang saya nggak bisa tidur ini dengan peristiwa itu. Lalu biksu tanya kenapa, biksu kepala bilang ini biksu, dia tunjukkan ada dua batu bata. Lalu biksu ini ketawa, biksu kepala ini ketawa. Dia bilang, ya ampun, kamu ini kok hanya berpikir sama dua batu bata itu aja gitu. Kan kamu sekarang sudah bikin tembok gitu loh. Dan temboknya sudah berdiri, sudah kokoh gitu. Ngapain kamu cuma mikirin dua batu bata itu gitu ya. Apa yang menjadi apa namanya cerita ini punya maksud apa gitu ya. Bapak Ibu, kita diajak untuk berpikir berbeda gitu ya. Think different. Karena apa? Karena seringkali kita hidup itu kadang atau seringkali kita tuh cuma terfokus, terpusat sama hal-hal tertentu yang mengganggu gitu ya. Misalnya saya nggak bisa tidur karena apa? Saya kepikiran satu hal, misalnya besok ujian, besok ada pekerjaan yang belum selesai, atau ada masalah rumah tangga, atau ada sesuatu yang mengganjal saya. Biasanya yang membuat kita nggak enak itu nggak bisa tidur atau kepikiran tuh bukan hal-hal yang baik gitu ya, seperti batu tadi gitu ya. Yang membuat biksu itu nggak bisa tidur bukan karena yang lain itu rata, tetapi karena dia ngepikirnya hanya dua batu bata itu aja. Nah sekarang Bapak Ibu tergantung kita kok gitu ya, tergantung kita. Kita mau dalam hidup tuh hanya berfokus sama mikirin dua batu bata itu aja, atau sebetulnya kita bisa berpikir yang besar itu, temboknya itu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu wajar kok dalam hidup kita itu kita punya batu-batu bata kecil yang susunannya nggak beres, itu wajar, gitu ya. Nggak ada dalam hidup kita itu kita membangun bahtera rumah tangga, kita membangun tembok perkawinan, kita membangun tembok pekerjaan, kita membangun tembok relasi dengan Tuhan, kita membangun tembok macam-macam, tembok pekerjaan, tembok dalam hidup rohani, tembok dalam hidup rumah tangga, tembok dalam membina sesuatu gitu ya, atau mulai bisnis gitu ya, tembok dari mulai buka toko dan seterusnya. Kita selalu akan berhadapan dengan hal yang seperti itu gitu ya. Ada sesuatu hal kecil yang kadang membuat kita jadi kepikiran, dan lalu akhirnya apa? Hidup kita fokus mikirin yang itu aja gitu. Sementara kita sebetulnya masih ada lain yang bisa kita pikirkan gitu ya. Maka kita diajak untuk berpikir berbeda gitu. Nggak cuma mikirin satu itu aja gitu ya. Ini persis kalau Bapak Ibu kita ingat satu logo gitu ya. Saya malah ini bukan pamer iPhone atau iPad atau Windows gitu ya, atau Apple, enggak, tapi saya hanya mikirin slogannya aja bahwa kita diajak untuk berpikir berbeda gitu ya, berpikir berbeda. Jangan cuma mikirnya itu aja, tapi itu kadang menarik gitu ya. Dan itu kadang kita lupakan yang ketimbang kita mikirin bisnis kita yang morat-marit atau hidup pernikahan kita yang ada masalah, kita pikirin besarnya aja gitu ya. Jangan cuma satu dua hal itu saja. Nah, dari peristiwa ini think differently ala Apple ini, nah Bapak Ibu pasti kenal ini gitu ya. Satu produk yang lain, karena saya tinggalnya di Taiwan, di dekat tetangganya dengan Cina daratan, maka dan mesti saya yakin produk yang satu ini Bapak Ibu sudah pernah dengar, Huawei ya. Dan yang menarik adalah logonya Bapak Ibu ya. Logonya itu dengan yang tadi itu dibuat lawan kata. Itulah mahirnya orang Cina gitu ya. Ketika orang Amerika berpikirnya sangat luar biasa gitu ya, kamu harus berpikir berbeda, belilah Apple gitu ya, Apple gitu ya. Ternyata sama si Huawei dikatakan, ya kita juga berpikir berbeda nih, Apple-mu saya potongin habis gitu ya. Jadi logonya Huawei itu buah apel yang dipotong gitu ya.
Dan itu sangat menarik. Jadi bagaimana dia merombak berhidup berpikir yang berbeda lagi gitu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita ada satu tema yang saya tawarkan, yaitu dikasih dan diutus Allah bagi dunia gitu ya. Nah, ini sekarang kita mulai masuk pada inti dari renungannya. Kalau tadi itu ceritanya kita diajak berpikir berbeda. Nah, itu aja Bapak Ibu. Kalau Anda masih mau pergi ke tempat lain atau Anda mau off atau apa, monggo gitu, silahkan. Karena itu intinya gitu ya. Nah, ini sekarang saya mulai ngecap kitab sucinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh lupa yang ini nggak apa-apa. Yang tadi ceritanya jangan lupa gitu ya. Oke, jadi renungan hari ini dikasih dan diutus Allah bagi dunia, Yohanes 3 ini adalah bacaan yang akan kita dengarkan besok gitu ya. Karena hari ini hari Rabu sudah lewat hari gitu ya. Maka yang saya ambil adalah bacaan untuk besok. Mungkin Bapak Ibu akan ikut misa online atau akan buka e-Katolik atau ingin dan seterusnya. Semoga renungan malam hari ini menjadi vitamin kecil, multivitamin kecil sebelum besok pagi ketika Anda bangun pagi dan mungkin mendengarkan renungan dari romo lain, suster, frater, atau membaca kitab suci, renungan harian, dan seterusnya. Gitu ya. Itu yang akan kita baca besok. Baik, saya bacakan Bapak Ibu Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Kalau Bapak Ibu mau buka HP, kalau Bapak Ibu mau buka kitab sucinya sendiri, silahkan ya, silahkan. Tapi kalau Anda mau lihat PowerPoint ini juga boleh, gitu ya, juga boleh, tidak ada masalah. Baik, saya bacakan untuk kita semua. Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Bapak Ibu, saya ajak Anda untuk lihat sedikit dari perikop yang baru kita baca yang menjadi bacaan untuk besok, begitu ya. Saya ulangi lagi dan tadi saya sudah kasih warna-warna gitu ya. Jadi warna putih itu adalah Tuhan Yesus atau Allah. Warna merah itu adalah kita, saya, Bapak Ibu, kita semua. Kuning adalah itu kalimat-kalimatnya nggak penting gitu ya. Jadi saya mencoba membagi-bagi. Jadi di ayat 31 itu dikatakan bahwa ada sesuatu yang dari atas dan ada yang dari bawah, dari bumi gitu ya. Ada dua pihak gitu. Nah, saya ingat satu hal. Beberapa hari ini kita merenungkan dari Injil Yohanes gitu ya. Dulu waktu saya masih kuliah teologi, saya ingat betul kuliah Injil Yohanes itu adalah kuliah kitab suci, kuliah Injil yang paling sulit buat saya gitu ya. Ternyata jadi romo itu nggak mesti semuanya sukses gitu ya. Saya nggak bisa tuh. Jadi Yohanes itu susah banget itu ya. Kalau kita baca kitab Injil Matius, Markus, Lukas gitu ya. Karena apa? Apa yang kita baca, ya itulah maksudnya dan banyak ceritanya gitu ya. Matius gitu ya, banyak ceritanya. Markus banyak ceritanya walaupun singkat-singkat. Lukas itu karena dia backgroundnya seorang dokter gitu ya. Maka yang kalau Bapak Ibu baca kitab Injil Lukas itu akan selalu detail gitu ya. Misalnya hari apa, jam berapa.
Lalu misalnya ceritanya itu gambarnya jelas ya dokter gitu ya. Kalau orang jadi dokter kan detail gitu ya. Misalnya Yesus pada waktu itu suasana kapal, misalnya dia di atas naik kapal di perahu gitu ya. Pasti suasana digambarkan luar biasa. Misalnya Yesus tertidur. Kemudian di kapal itu ada berapa orang itu siapa saja, Yesus tidurnya di mana. Jadi nggak hanya umum, tapi dia ceritanya detail-detail gitu ya, dan seterusnya. Dan itulah Lukas gitu ya. Itu membantu kita untuk seperti kalau kita nonton film gitu ya. Detailnya kelihatan kalau Lukas. Matius itu juga cerita gitu ya, tapi Lukas lebih detail lagi. Markus, wah singkat banget gitu ya, singkat banget. Nah, sedangkan Yohanes, Bapak Ibu, Yohanes ini banyak ceritanya, tetapi ceritanya bukan langsung persis seperti yang dikatakan Yesus. Karena Yohanes ini, dia itu setelah kita ngomong A, belum tentu maksudnya A gitu ya. A itu bisa jadi maksudnya B, maksudnya C, maksudnya D gitu ya. Ada refleksinya, dan itu kadang nggak gampang gitu ya. Itu jadi Yohanes itu susah banget kalau kita bicara tentang Yohanes. Maka hari ini kita cerita tentang atas dan bumi, apa ini maksudnya nggak jelas gitu ya. Lalu siapa yang datang dari surga adalah di atas semua. Jadi kita diajak untuk merenungkan bahwa dalam hidup kita itu ada yang di atas, yaitu Tuhan, gitu ya, dan ada yang di bumi, manusia, yaitu kita, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus atau Allah sendiri, gitu ya, kalau di dalam Injil Yohanes itu kan dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu Tuhan, gitu ya, yaitu Tuhan, gitu ya. Dan Tuhan itu, Yesus itu memberi kesaksian, dia menjadi saksi, gitu ya. Tapi nggak ada orang yang menerima kesaksian. Makanya kenapa kita merayakan peristiwa Jumat Agung gitu ya, ketika Yesus disalib. Karena apa? Mereka mengatakan kan Yesus ini nggak belajar teologi, ya, dia nggak kuliah teologi, dia nggak ambil S1, S2 gitu ya. Mendadak aja dia di depan umum dia bilang Roh Tuhan ada padaku, gitu ya. Lalu dia menyembuhkan macam-macam. Lalu ketika ditanya oleh ahli Taurat, dia mengatakan, Bapa ada di dalam aku, dan aku ada di dalam Bapa. Mereka ngomong, lu tuh ngomong apaan? Gitu ya. Kayak orang kerasukan setan gitu ya. Dikata, nggak jelas. Beda kalau Yesus itu lulusan S1 atau S2 teologi. Dia mengatakan seperti itu, ya mereka akan percaya gitu ya. Lah ini cuman anak tukang kayu ya kan, nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu ngomong Allah Bapa bersamaku, aku di dalam. Mereka mengatakan kamu tuh ngomong apaan sih gitu ya, nggak ngerti gitu ya. Dan ini yang menjadi kadang buat kita juga mengalami kesulitan kalau kita bicara tentang Yohanes gitu ya. Nah, 33. Siapa yang menerima kesaksiannya, dia mengaku bahwa Allah adalah benar. Jadi kita diajak untuk mulai berpikir dan mulai merenungkan gitu ya. Kalau makanya saya kasih warna merah, itu artinya saya. Kalau saya, atau mungkin kita bisa ganti dengan nama gitu ya. Kalau siapa, misalnya Vincent. Kalau Vincent menerima kesaksian Yesus, maka Vincent mengakui saya bahwa Allah itu benar gitu ya. Sebab siapa yang diutus Allah, Yesus gitu ya. Dia yang menyampaikan firman Allah, gitu ya. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Gitu. Dan barang siapa artinya saya, kalau Vincent percaya kepada Yesus, maka Vincent beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau Vincent tidak taat kepada Yesus, maka Vincent tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah akan tetap ada di atas Vincent. Jadi saya memberi warna merah itu artinya Bapak Ibu boleh pakai nama Anda sendiri, gitu ya. Dan kata kuncinya itu malam harinya adalah percaya dan tidak percaya atau tidak taat, gitu ya. Itu yang menjadi renungan kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita tema yang saya tawarkan adalah dikasihi dan diutus Allah bagi dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus itu diutus Allah untuk datang ke dunia. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa kita sendiri ini juga kita tuh juga dikasih, kita tuh juga diutus Allah loh gitu ya. Bukan hanya Tuhan Yesus, karena apa? Karena
iman kita, gitu ya, iman kita ini adalah kita menjadi Katolik, kita dibaptis, kita menjadi murid Tuhan, itu bukan zaman Yesus waktu dia masih ada di dunia, gitu ya. Tetapi ketika Yesus itu sudah bangkit, gitu. Dia nggak pernah ada yang pernah melihat Yesus itu waktu dia masih ada di dunia, enggak. Kita menjadi Katolik karena apa? Karena dibaptis waktu bayi. Atau mungkin ada yang dibaptis dewasa. Karena apa? Mungkin di sekolah, mungkin suami atau istrinya Katolik, atau keinginan lihat temannya di Katolik. Artinya apa? Anda sendiri yang Katolik di rumah, dan seterusnya. Kita menjadi Katolik, dibaptis menjadi Katolik setelah Yesus naik ke surga. Artinya apa? Sudah dari tahun ke tahun, generasi ke generasi, dan akhirnya sampai pada kita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang malam hari ini kita dapat tawaran dari Tuhan. Kalau saya juga dikasihi, kalau saya juga diutus Tuhan, saya mau berbuat apa? Gitu ya. Saya mau berbuat apa? Nah, semoga Bapak Ibu, malam hari ini menjadi kesempatan kita yang pertama, kita mau bersyukur. Karena apa? Saya dikasihi Tuhan. Saya diutus Tuhan, gitu ya. Saya dikasihi Tuhan dan diutus Tuhan. Bukan cuma Yesus, tetapi saya juga dikasihi dan diutus Tuhan. Yang kedua, walaupun kita punya banyak masalah, ya, walaupun kita punya banyak masalah, tetapi tadi dikatakan kita harus percaya kepada Tuhan yang mengutus kita, gitu ya. Bapak Ibu, kita nggak pernah akan lepas dari masalah, gitu ya. Nggak ada kita ikut seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang salib, gitu ya. Hidup kita sebagai seorang Katolik itu harus punya salib. Nggak mungkin kalau kita hidup sebagai seorang Katolik itu nggak ada salib, itu nggak mungkin. Selalu ada salibnya. Tetapi yang penting sekarang bukan tanya kenapa saya punya salib, gitu ya. Kenapa saya enggak? Bukan lagi bertanya mengapa, tetapi bagaimana, gitu ya. Gimana kalau saya sekarang, apa saya mau mengeluh atau saya mau jalan terus, gitu ya. Sekarang tergantung pada Bapak Ibu, ya. Baik, saya akan mengakhiri renungan kecil ini ya dengan sebuah lagu. Semoga lagunya ini kedengeran karena ini bukan sebuah bukan sebuah presentation, gitu ya, bukan presentasi, tapi ini saya ambil langsung dari ini. Semoga suaranya kedengaran. Kalau nggak kedengaran, tolong nanti ada yang langsung ngomong ya, Bapak. Kalau misalnya kedengaran, ya sudah nggak masalah. Kalau nggak kedengaran, waktu nanti disetel, tolong Bapak Ibu ada yang bilang Romo nggak kedengaran, gitu ya. Oke, kita mulai. Speakernya Bapak Ibu, gitu ya, boleh dikencengin, gitu ya, supaya lagunya kedengaran, gitu ya. Oke, baik, kita dengarkan sebuah lagu yang menarik yang saya kasih buat hadiah Natal, hadiah Paskah untuk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Baik, Bapak Ibu, semoga kita selalu yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik gitu ya. Walaupun kadang itu kita tuh nungguin gitu ya, Tuhan sampai kapan gitu ya. Kadang kita bertanya loh, saya sendiri kadang tanya sama Tuhan. Bukan berarti kalau sudah jadi romo itu lalu everything looks fine gitu, enggak. Kadang saya sendiri juga tanya sama Tuhan, Tuhan kapan gitu ya. Kamu jawab doanya kapan gitu ya. Kadang masalahnya apa? Tuhan itu jamnya Tuhan sama saya itu beda gitu loh. Dia nggak pakai hitungan 24 jamnya ala manusia gitu. Dia punya jam tangan sendiri dan dia punya waktu. Dan kadang waktunya dia itu kasih ke kita itu nggak sama gitu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan sudah dia mengatakan oke, saya sekarang kasih gitu ya. Wah, itu kadang sangat luar biasa dan itu kadang kita sampai hanya bisa geleng kepala dan Tuhan terima kasih semuanya kamu kasih. Kadang kecil-kecil gitu ya. Kadang cuma seperti tetes air gitu, tapi benar-benar bisa menyegarkan kita. Mungkin kadang kita berharap Tuhan tuh kasih kita tuh kadonya besar. Enggak. Kadang dia cuma hanya kasih satu tetes air. Tapi tetes airnya itu membuat kita segar dan membuat kita semangat melanjutkan perjalanan kita. Jadi Bapak Ibu, yuk kita malam hari ini, kita juga mau setelah kita yakin bahwa saya dikasih dan diutus Allah, gitu, selain Yesus sendiri, tapi saya juga, Anda juga, kita sama-sama mau berjalan bersama sebagai murid-murid Tuhan. Oke, itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Terima kasih Romo atas renungan yang singkat tapi sangat mendalam, memperteguhkan, menguatkan kami semua. Sedikit kesimpulan dari renungan Romo malam hari ini yang bisa saya catat, Romo, bahwa Injil Yohanes malam hari ini berbicara mengenai yang berasal dari atas dan yang berasal dari bawah. Yesus berasal dari atas karena Yesus diutus oleh Allah yang sangat mengasihi kita, dan malam hari ini kita diingatkan ketika kita dibaptis, iman kita dibawa percaya pada Yesus yang tidak pernah kita lihat, yang telah bangkit untuk menyelamatkan kita, dan melalui cerita di awal tadi kita juga diingatkan kembali, kita diberi pilihan, hidup kita mau fokus ke hal yang kecil atau persoalan kita, atau ke hal yang lebih luar biasa, yaitu Tuhan yang mengasihi kita, yang selalu ada dan setia menemani hidup kita. Begitu Romo, terima kasih.